Shalom, selamat malam bagi setiap kita jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Baik teman-teman, saudara semua yang menyaksikan melalui live streaming malam hari ini. Mari kita siapkan seluruh hidup kita untuk memasuki doa malam tengah minggu pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus memuji, menyembah, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah malam hari ini sungguh hidup kita boleh menyenangkan Tuhan, amin. Sebelum masuk lebih dalam lagi, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Dan kita akan menggerakkan badan kita. Kita angkat satu pujian yang berkata, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Referen katakan mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Suka citaku penuh. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang mampu memberikan kita sukacita, memberikan kita pengharapan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Atas segala anugerah Tuhan yang Tuhan beri buat kami. Secara khusus malam hari ini setiap kami umat-Mu boleh datang duduk diam di hadirat-Mu, mempersiapkan seluruh hidup kami untuk kami boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang menyaksikan live streaming malam hari ini. Siapapun, dimanapun mereka, Tuhan yang memberkati sendiri. Sebab kami tahu 1-2 orang berkumpul di dalam Tuhan. Bahkan ada kuasa-Mu yang akan Engkau curahkan bagi setiap kami. Di mana nama-Mu diagungkan, di situ ada pemulihan. Di mana nama-Mu ditinggikan, di situ ada mukjizat. Ada kesukaan, ada pengharapan. Dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh boleh senantiasa merendahkan hati kami untuk kami boleh senantiasa menyenangkan Engkau Tuhan.
Berkati setiap kami yang melayani malam hari ini. Tuhan pimpin urapi kami dengan kuasa Roh-Mu. Sehingga pelayanan kami malam hari ini sungguh-sungguh boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Nama-Mu diagungkan, Nama-Mu ditinggikan. Dan setiap umat-Mu yang menyaksikan diberkati oleh Engkau Tuhan. Terpujilah Nama-Mu Bapa. Allah Roh Kudus, beracaralah atas doa kami malam hari ini. Kuasai hati kami. Pimpin kami, dan biarlah Nama-Mu sendiri yang diagungkan Tuhan. Di dalam Nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau undang kuasa Roh-Nya untuk memenuhi setiap kita. Dan biarlah malam hari ini sungguh hanya nama Yesus yang kita agungkan. Hanya nama Yesus yang kita tinggikan. Jesus. Haleluya. Kasih Tuhan. Kasih Bapa. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, Allah Roh Kudus penuhi setiap kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami merindukan Engkau. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, ku sembah
kuduslah namamu Tuhan. Haleluya. Kekudusanmu memenuhi kami, kekudusanmu melingkupi setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan namamu, sebab Kau Allah kami. Kuasai hidup kami Roh Kudus, kuasai jiwa dan raga kami Bapa, sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami boleh sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Haleluya. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian kami, pengagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penghibur kami, pemberi kekuatan bagi kami. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Glory. Kami tinggikan Engkau atas tempat ini Tuhan. Kami tinggikan Engkau atas kehidupan kami. Kami muliakan Engkau atas pelayanan kami Bapa. Allah Roh Kudus, Engkau yang termanis bagi hidup kami. Engkau yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau diutus oleh Allah sendiri untuk kami boleh hidup semakin hari, boleh semakin meninggikan. Allah Roh Kudus, mampukan setiap kami untuk meninggikan Engkau, untuk melayani Engkau lebih dalam lagi, untuk bersuka cita atas segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami, untuk mensyukuri atas apa yang kami boleh alami hari-hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang baik. Kami tahu Engkau Tuhan yang setia. Engkau Bapa kami yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa. Terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Katakan dari awal lagi. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati
kasih. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Malam hari ini kami membawa hidup kami, bahkan membawa gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, bahkan gereja di mana kami boleh melayani. Kami berdoa Tuhan yang memberkati. Kami minta kuasa-Mu boleh terus nyata atas pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Persatukan hati kami, hingga kami boleh sama-sama bergandeng tangan untuk melayani Engkau. Boleh memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Apapun bagian pelayanan kami Bapa, mari Roh Kudus pengurapan-Mu turun atas setiap kami hamba-hamba-Mu. Mampukan setiap kami mulai membawa umat Tuhan boleh semakin bertumbuh. Bahkan dalam setiap ibadah-ibadah yang ada, Tuhan dipermuliakan sendiri. Umat-Mu boleh diberdekakan, umat-Mu boleh kembali disegarkan Tuhan. Kami berdoa Bapa, secara khusus untuk gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Pendeta Yonatan sekeluarga, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, baik istri maupun anak, cucu, menantu, semuanya keluarga besar hamba-Mu ini diberkati oleh Engkau Bapa. Kami berdoa biarlah kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan boleh Tuhan limpah-limpahkan atas gembala sidang kami, sehingga gembala sidang kami boleh semakin hari, boleh semakin dipakai oleh Engkau, boleh membawa jiwa-jiwa akan kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap para pendeta, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Bapa, kami tahu hidup kami oleh karena anugerah Tuhan. Kami melayani Engkau pun oleh karena anugerah Tuhan. Karena itu biarlah hidup kami Tuhan perlengkapi lebih lagi, hingga apa yang Tuhan beri buat kami, potensi yang kami miliki saat ini boleh kembangkan, boleh dipertajam hanya untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada iri dengki atas satu dengan yang lain, tapi kami satu di dalam Kristus. Kami satu dalam tujuan kami, yaitu hanya untuk memuliakan Engkau, hanya untuk menyenangkan Engkau. Tidak ada seorang pun yang menonjol di antara kami, tetapi kami sama di hadapan Tuhan. Kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan, dan biarlah itu semua hanya untuk menyenangkan Engkau saja Bapa. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang setia dalam ibadah-ibadah yang ada. Tuhan, kami tahu hidup mereka ada dalam kasih setia Tuhan, keluarga mereka, usaha, pekerjaan, bahkan anak-anak mereka akan Tuhan buat berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Kala itu kami berdoa, diberkati setiap umat-Mu yang setia beribadah kepada Engkau Tuhan. Diberkati umat-Mu, diberkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan seluruh umat-Mu yang mulai undur dari persekutuan yang ada, kami panggil mereka. Kami panggil mereka untuk kembali beribadah, datang ke tempat ini. Kami boleh sama-sama menyerukan nama Yesus, meninggikan nama Yesus, meninggikan Engkau Tuhan sebagai penolong kami satu-satunya. Oleh sebab itu Bapa, biarlah hati yang sudah mulai undur dari persekutuan yang ada kembali disegarkan, kembali menyala-nyala di dalam Tuhan, mencari wajah-Mu Bapa, mencari jalan-Mu Tuhan, sehingga setiap kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Karena itu kami berdoa, diberkatilah setiap umat Tuhan, dari anak-anak sampai orang dewasa, diberkati semuanya Bapa. Dalam segala pergumulan mereka hari-hari ini, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Bila mana ada di antara mereka yang mengalami kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kesembuhan ilahi, pemulihan yang sempurna boleh Tuhan nyatakan atas setiap umat-Mu. Kami tidak tahu apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka gumulkan hari-hari ini Tuhan. Tetapi kami tahu kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang kuat, Allah yang sanggup menolong setiap kami. Karena itu Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Tuhan bukakan jalan atas setiap pergumulan mereka. Tuhan cukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka. Apa yang Tuhan mau atas kehidupan mereka, nyatalah itu atas mereka Bapa. Kami berdoa bila mana di antara mereka ada yang bergumul untuk pekerjaan, untuk keluarga rumah tangga Bapa, kami semua angkat beban persoalan kami kepadamu Tuhan. Kami tahu waktu Tuhan
Itu adalah waktu yang terbaik bagi kami. Biarlah kami boleh tetap setia mengiring Tuhan. Kami boleh tetap mengandalkan Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan kami tahu firman-Mu itulah yang akan menjadi rema, menjadi pedoman atas hidup kami, menjadi terang dalam setiap jalan-jalan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang kami alami hari-hari ini di masa pandemi yang masih terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini, bahkan dunia ini. Oh Tuhan, kami tahu Bapa, ini terjadi oleh karena seizin Tuhan. Ada maksud Tuhan di balik semua ini. Oleh karena itu Engkau Allah yang melindungi kami dengan kuasa-Mu. Dengan darah anak domba kami boleh ditahirkan, kami boleh disembuhkan dari segala hal-hal yang mungkin ada di tubuh kami tanpa sepengetahuan kami. Tetapi oleh karena kuasa dari Yesus kami telah dipulihkan, kami telah disembuhkan. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang siap melayani Engkau lebih lagi, yang siap dipakai Tuhan lebih lagi. Dan kami tahu biarlah hanya Engkau saja yang ditinggikan atas hidup kami. Berkati setiap kami Bapa, berkati kota, bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini dipenuhi dengan sorak-sorai kemuliaan Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan. Dan kami tahu tiba waktunya Engkau Tuhan yang senantiasa memelihara kami. Engkau Tuhan yang senantiasa melindungi kami, menjagai kami. Bahkan bangsa ini pun adalah milik kepunyaan Tuhan. Berkati para pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Tuhan biarlah setiap tanggung jawab yang mereka pikul hari-hari ini, biarlah Engkau mampukan mereka. Bapak Presiden yang memimpin bangsa ini juga Tuhan mampukan. Beri hikmat, beri pengetahuan yang daripada Tuhan. Sehingga Bapak Presiden boleh mengambil setiap keputusan yang terbaik buat bangsa ini, buat masyarakat yang ada, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami, umat Tuhan yang ada di bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, pakai kami untuk menjadi saluran berkat buat banyak orang. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan doa syafaat kami yang jauh dari sempurna. Biarlah Tuhan yang memberkati. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari tilik setiap hati kami. Mari persiapkan seluruh kehidupan kami untuk kami memiliki hati yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman-Mu malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami ini dalam satu nama yang berkuasa, Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Iya. Terima kasih Ibu Yohana. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti live streaming ini, biarlah kita semuanya boleh merasakan kasih dan cinta Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah ada habis-habisnya. Amin. Malam hari ini kita akan mendapatkan satu berita, satu kabar yang membahagiakan dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 61. Yesaya pasal 61 ayat 11, ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbatin kebenaran,
tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, seperti di ayat yang pertama, ini adalah kabar baik untuk umat Allah, orang yang menaruh percaya kepada Tuhan, yang terus menggantungkan hidup kepada Tuhan. Ya, di sini ya, pesan Tuhan diberikan bukan hanya kepada umat Allah pada waktu itu, tetapi juga kepada saudara dan saya dan seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan di kesempatan malam hari ini. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, mungkin engkau saat ini sedang menghadapi masalah persoalan yang begitu pelik, yang serasa tidak ada jalan keluar, dan mungkin ada di antaranya menyesali segala keputusan yang diambil sehingga menyebabkan masalah itu runtut terjadi dalam kehidupannya sehingga terasa tidak ada jalan keluar. Malam hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita semuanya, roh Allah yang ada pada kita tidak ada bedanya dengan roh Allah yang diberikan kepada hamba Allah pada waktu penulisan ayat ini, kepada umat Allah yang pada waktu hidup di zaman yang sedang mengalami kesulitan. Roh Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita saat ini pula mau berbicara kepada kita semuanya, saudara dan saya, bahwasanya janganlah menjadi orang yang putus asa, janganlah menjadi orang yang tawar hati, janganlah menjadi orang yang meratapi nasib dan bahkan akhirnya menyerah dalam kehidupan ini. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadikan sorotan utama, iya, bahan perenungan kita di doa malam hari ini terambil pada ayat yang ketiga. Ini nats yang sungguh menghiburkan. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan Yesus. Allah yang kita sembah adalah Allah sang pembuat mujizat. Katakan amin. Allah yang kita sembah, Allah yang disembah umat Allah ini sama. Allah sang pembuat mujizat yang sanggup mengubahkan yang hancur menjadi baru, menjadi sesuatu ciptaan yang berdaya guna, yang bermanfaat, yang mulia, yang akan dipakai untuk alat kemuliaannya. Seperti nanti yang tertulis di dalam ayat yang ketiga, ini menjadi penghiburan ya buat kita. Saya juga diberkati dari ayat ketiga ini. Demikian firman Tuhan, untuk mengadakan kepada mereka perhiasan kepada kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kalung kabun,
Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutnya mereka pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, jangan sia-siakan anugerah Allah, karunia Allah yang telah memberikan rohnya dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menyia-nyiakan roh Allah yang memiliki daya, kuasa yang luar biasa, yang dahsyat, yang sanggup menuntun kita, yang sanggup menolong kita, yang sanggup mengangkat kita dari keterpurukan untuk sampai pada kemuliaan Allah sesuai dengan janji dan rancangan Tuhan yang mulia. Amin. Ya, di sini dikatakan, kalau saya boleh terjemahkan dalam bahasa lepas itu begini: Allah sanggup mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Katakan amin. Allah sanggup mengubah ratapan tangisanmu menjadi tawa sukacita. Katakan amin. Di sini katakan, sesuatu yang dikatakan kabung akan menjadi sesuatu yang penuh dengan puji-pujian. Dengarkan, Allah yang kita sembah, kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah, saudara. Jangan pernah kita menyerah oleh keadaan saat ini yang orang banyak berkata hari-hari ini semakin sulit, pekerjaan semakin sulit, cari rezeki sulit. Dengarkan baik-baik, tidak boleh ada dalam kehidupan umat percaya kata-kata negatif, kata-kata menyerah, karena ketika kita menyerah sesungguhnya kita sedang membatasi kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Halo, Bapak Ibu yang mendengar dan menyaksikan siaran ini, dengarkan baik-baik. Jangan kita menjadi pribadi yang suka menyerah dalam menghadapi masalah persoalan apapun. Sepelik apapun, sesulit apapun kegagalanmu, ketika engkau menjadi pribadi yang terus semangat dan bergantung kepada Tuhan, kegagalanmu akan diubahkan menjadi keberhasilan. Tangisanmu akan diubahkan menjadi tawa sukacita, dan tidak hanya dampaknya terjadi dalam kehidupan kita, bahkan Tuhan akan memakai apa yang engkau dapatkan daripadanya itu menjadi puji-pujian, kemuliaan untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga orang-orang di sekeliling kita akan melihat betapa dahsyat, betapa hebat, betapa heran Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, tidak usah malu, meskipun kita di rumah kita menyaksikan ya siaran ini, kita mungkin ada sendiri, nggak usah malu. Kita tepuk tangannya bukan untuk manusia yang ada di sekitar kita, bukan untuk manusia, anak kita, suami kita, istri kita, atau orang-orang yang saat ini ada di sekeliling kita, bukan. Tapi tepuk tangan kita adalah pengakuan akan keagungan dan kebesaran Allah kita. Tepuk tangannya jadi lebih keras lagi. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi di sini kabar gembira ini tidak hanya menjadikan sebuah semangat saja. Allah mengendaki, Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus mengendaki kerjasama di dalam kehidupan kita untuk merespon kabar sukacita ini. Sekali lagi saya mau katakan, tidak hanya dengar lalu kita bangga dan percaya, oh yes, hari ini aku mendapatkan sebuah peneguhan, kabar sukacita bahwa Allah yang aku sembah, Allah yang sanggup menolong aku, Allah yang sanggup memulihkan hidupku, Allah yang sanggup menggantikan duka citaku menjadikan sukacita, kegagalanku jadi kehancuranku menjadi sesuatu yang berhasil adanya. Tidak hanya sebatas itu, tetapi malam hari ini ada sebuah kebenaran untuk kita responi baik-baik. Ketika kita mendengar kabar sukacita ini, Tuhan mengendaki ada respon kerjasama dari kita kepada Allah. Kerjasamanya itu apa? Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang kita lakukan yang pertama adalah tetap tunduk hormat kepada tuntunan Allah. Tetap tunduk
hormat pada tuntunan Allah. Ya, tuntunan Allah di sini berbicara tuntunan kebenaran. Artinya kita harus tetap menyadari bahwa ujian, masalah ini harus kita responi, harus kita renungkan. Kalau kita menyadari ini adalah sebuah kesalahan, pelanggaran kita, kecerobohan kita, maka kita harus cepat bertobat. Kita harus cepat-cepat minta ampun. Tunduk ini berbicara kita harus tetap menjaga kekudusan, hormat sebagai bentuk hormat kita kepada Allah. Kalau kita mau katakan aku mau taat pada firman Allah, tapi kita tidak bisa menjaga kekudusan Allah yang ada dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah mampu untuk menjadi pribadi yang taat pada firman Tuhan. Contoh yang sering kita dengar dalam khotbah-khotbah, kisah Ayub. Ayub di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang pertama, di situ kita akan menemukan Ayub itu orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Betul apa betul? Ayub itu orang yang terkenal saleh, ya, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Sekalipun dia dikenal orang yang saleh, tetapi ujian hidup juga dia alami. Dan bahkan pengalaman ujian hidup yang tidak ringan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayangkan, anaknya mati, jumlahnya berapa? Bukan 1, 2 loh, 10 loh, iya kan? Ketika pesta terjadi badai, rumahnya rubuh, mati semua. Hartanya, ternaknya itu dirampok, habis. Belum selesai, dikasih ujian. 2 hal ini nih sudah kedukaan berat kan? Coba bagaimana rasanya orang yang ditinggal, orang-orang yang dicintai, sedih, meratap. Belum selesai, ternaknya dirampok, belum selesai, dikasih penyakit, belum selesai, diuji dengan orang terdekat, istri tercinta mau meninggalkan. Tetapi Ayub tetap menjaga kesalehannya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkan baik-baik. Seberat apapun masalahmu hari-hari ini, mungkin saat ini engkau sedang dalam pergumulan keuangan. Bagaimana sekarang usaha pekerjaan sulit. Engkau saat ini kesulitan bagaimana untuk menjalani kehidupanmu, keluargamu, makan keluargamu. Utang piutangmu serasa membebani benak dan hatimu. Dengarkan baik-baik. Pertama, respon firman Allah bahwa Allah yang baik telah memberitakan kabar sukacita. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Allah yang baik tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang baik, yang kuasanya dulu sekarang tidak pernah berubah. Allah sang sumber mujizat tidak pernah meninggalkan kita. Adakan respon yang positif dalam hidupmu. Apa itu? Tunduk hormat pada Allah. Jaga kesalehan hidupmu. Tunduk pada aturan roh Allah yang telah dikaruniakan atas hidupmu. Ya, minggu lalu khotbah Pak Antipas katakan, roh Allah itu sudah diberikan. Yang penting saat ini kita ini berdoa supaya kita ini bisa menjadi pribadi yang tunduk, taat. Respon, respect terhadap roh Allah yang ada di dalam hidup kita. Supaya kita dimampukan untuk tetap menjaga kekudusan. Ketika beban berat dialami oleh Ayub, dia menyadari, ia mengenal jalanku. Kalau ia mengizinkan, memberikan ujian, karena Allah akan menjadikanku seperti emas. Ini orang yang tunduk, Bapak Ibu Saudara. Orang yang tunduk hormat pada Allah sadar, Tuhan, kalau aku saat ini diberikan ujian yang berat, terasa berat sampai air mata ini nggak bisa menetes lagi, saking sudah habis rasanya. Berat.
Malam hari ini, buang semua kata menyerah. Sadar, berarti Tuhan sedang memproses kita untuk menjadi pribadi yang lebih indah. Seperti emas yang mulia. Kenapa? Dikikis. Semua kesalahan kita dikikis. Semua langkah-langkah kita yang keliru dikikis. Enggak enak. Saya punya pohon sirkaya ada 4 atau 5 di depan rumah. Cangkokan. Saya dikasih tahu, Pak, kalau mau buah sirkayanya pohon ini tumbuh subur, buahnya gede-gede, maka Pak Paul harus mau memangkas batang atau ranting pohon yang terlalu rimbun, yang tidak berguna. Artinya itu kecil-kecilnya banyak. Pertahankan yang sudah besar supaya asupan makanan nutrisi pohon itu mengalir di batang itu sehingga bunga akan subur dan menghasilkan buah, dan buahnya itu enggak kecil-kecil, pasti akan gede. Dan betul, dulu saya tidak tahu, ketika pohon itu tumbuh banyak ranting saya seneng, saya biarkan. Karena apa? Wih, pohonku subur. Tapi ternyata memang betul pohonnya subur, banyak cabang, tapi tidak ada buahnya. Nongol kecil rontok, sekalinya buahnya bertahan kecil-kecil. Tapi setelah saya pangkas ini berbicara ujian, pemurnian, proses yang tidak enak. Bagi si pohon, dalam hidup kita pun kalau kita sedang diproses, dipangkas, tidak enak, sakit. Tapi dengar, seperti pohon yang ada di depan rumah saya, pada akhirnya saya melihat sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Buahnya muncul dan hasilnya gede-gede. Yakinilah, percayalah Bapak Ibu Saudara kasih. Di balik masalah cobaan, ujian hidupmu ini, sesungguhnya Tuhan sedang memurnikan kita. Supaya kita mau ingat, sadar, oh iya kalau ada salah dibuang kesalahan. Sehingga kita mendapatkan value, nilai yang baik dari Tuhan. Ada yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dipangkas supaya kita bisa menghasilkan buah, dan buahnya itu enak dinikmati untuk kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan panggil kita karena Tuhan ingin namanya dimuliakan melalui hidup kita. Tuhan panggil saudara dan saya karena saudara dan saya ini orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan rela mati di kayu salib, semuanya itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah dimurnikan, tujuannya supaya hidupmu menjadi terang, sehingga orang-orang yang ada di sekelilingmu bisa menikmati kasih Tuhan melalui hidupmu. Orang-orang bisa menikmati cinta Tuhan melalui hidup kita. Orang-orang bisa melihat bagaimana karya Tuhan melalui hidup kita. Itu tujuan Tuhan. Yang pertama apa respon kita? Tunduk. Yang kedua, jangan pernah menyerah. Setelah kita menjaga kekudusan dan sadar untuk terus ikut dalam alurnya Tuhan, aturan Tuhan, ketetapannya Tuhan, jangan menyerah. Karena sesungguhnya menyerah seperti apa yang tadi saya katakan. Menyerah dalam kehidupan ini, menyerah dalam menghadapi masalah, sesungguhnya kita sedang membatasi kuasa Tuhan yang bekerja. Tidak hanya sekedar membatasi, tetapi kita sedang menolak campur tangan Tuhan yang mau bekerja dalam kehidupan kita. Sekali lagi, menyerah itu artinya kita membatasi kuasa Tuhan bekerja dan menolak, sekali lagi, menolak turut campur tangan Tuhan di dalam hidup kita ketika ada masalah persoalan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, maupun yang ada di gereja, dimanapun Bapak Ibu menyaksikan siaran ini, dengarkan baik-baik. Kalau engkau sadar, engkau pernah berkata, lah wis ngalir saja apa adanya. Itu adalah sikap hati orang menyerah. Ganti semuanya itu. Ganti dengan tetap tunduk, hormat pada kebenaran firman Allah. Lakukan bagianmu sesuai dengan firman Allah. Dan terus semangat. Katakan semangat. Semangat. Iya, semangat untuk menjalani kehidupan dengan yakin
pertolongan Tuhan itu sempurna. Percayalah, ketika engkau bertanggung jawab dengan kehidupanmu, dengan keluargamu, dengan usaha pekerjaanmu, dan tidak mengurangi daya, dinamika, semangatmu dalam menjalani kehidupan sekalipun rasanya berat, Tuhan suatu saat akan menempatkan kamu di dalam kemuliaan, menempatkan kita di dalam kemuliaan demi kemuliaan yang luar biasa. Seandainya Ayub pada waktu itu menyerah, dia tidak akan mendapatkan pemulihan dan bahkan pemulihan total dalam hidupnya. Anak diberikan yang berkualitas, 2 kali lipat harta yang hilang diberikan kepadanya. Apakah itu menjadi hal yang mustahil dalam hidup kita ketika kita percaya sama Tuhan? Allah yang disembah olehnya tidak ada bedanya dengan Allah yang kita sembah. Ketika engkau jalani kehidupanmu dengan tetap tunduk, hormat, dan tetap semangat menjalani kehidupan, tidak menyerah, suatu saat engkau akan menikmati mungkin 2 kali lipat, 50 kali lipat, atau mungkin 100 kali lipat berkat-berkat yang hilang Tuhan akan kembalikan dalam kehidupanmu. Nama Tuhan ingat, nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekali lagi, jangan menyerah dan jagalah kekudusanmu dengan tetap tunduk, hormat pada kebenarannya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih malam hari ini kabar sukacita telah kami dengar, di mana firman Tuhan memberikan peneguhan kepada kami bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah sang pembuat mujizat, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, Allah sumber berkat, Allah menjanjikan pemulihan kepada kami ketika kami tetap menjadi pribadi yang tunduk hormat kepada ketetapan Allah dan terus memiliki semangat, keyakinan untuk berserah, keyakinan untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab Tuhan berikan kepada kami. Kami mau Tuhan jalani kehidupan kami dengan sebuah keyakinan. Tiba masanya, badai pasti berlalu, pelangi kasih Tuhan akan terbit atas kami. Tuhan akan memuliakan kami dan hidup kami akan menjadi terang, akan menjadi garam, akan menjadi kesaksian yang indah di sekitar kami. Karena kami yakin Tuhan akan mengulurkan tangan, Tuhan akan menyatakan cinta kasih-Nya, Tuhan akan memberi kuasa karena kami yakin. Terima kasih buat segala penyertaan Tuhan dan bahkan roh Allah yang terus bekerja, menyadarkan, menuntun, membimbing, memberi kekuatan dan penghiburan kepada kami. Sehingga kami masih diizinkan untuk hidup sampai detik ini di dalam kasih penyertaan Tuhan dan diizinkan untuk menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dijauhkan hidup kami dari segala sikap hati yang salah, sikap negatif yang saat ini mungkin tanpa kami sadari kami lakukan dan kami tunjukkan di hadapan Allah. Ampuni kami Tuhan, kami tidak mau menjadi pribadi yang mudah menyerah, kami mau menjadi pribadi yang tetap semangat dalam menjalani kehidupan, menyongsong berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan buat kami. Dan kami mohon ampunan kalau ketika saat ini, ketika menghadapi masalah persoalan kami justru menjauhi segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, Engkau terus perbarui hidup kami, supaya kami dilayakkan, supaya kami dimampukan untuk menyongsong berkat Tuhan, mengelolanya, menikmatinya dengan ucapan syukur. Dan sekali lagi biarlah nama Tuhan Yesus dimuliakan. Berkati kami semuanya, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah cinta dan firman Tuhan ini terus berkarya dalam kehidupan kami. Roh Kudus, berkaryalah sebebas-bebasnya dalam hidup kami. Tolong kami, mampukan kami untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Jalani hari-hari kita dengan tetap semangat. Katakan semangat, percaya.